Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana, berbagi fakta dan cerita kebajikan. Oke, dalam segmen Warta Cakasana kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Yan Galih Nugroho, bisa dipanggil Galih. Saya di sini sebagai host baru di segmen Warta Cakasana kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Letkol Laut Hendratmo Budi Wibowo SPD, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang. Bapak Hendratmo, apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Sekali lagi Pak, kita coba lagi ya. Salam sehat tanpa narkoba. Oke, luar biasa. Selamat datang juga Bapak di SMA Negeri 1 Pagak Malang. Oke. Ngomong-ngomong, BNN itu apa sih Pak? Kan kita ini baru bahas singkatannya. Nah, BNN itu apa sih kira-kira? Oke, terima kasih Mas Galih ya. Iya Pak. Galih sama Pak Irfan. Iya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya tadi sudah dikenalkan, saya Letkol Laut PM Hendratmo, saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang. Jadi BNN itu adalah suatu badan organisasi non kementerian. Jadi dia berdiri sendiri langsung di bawah presiden. Dibentuk pada tahun 2002 oleh presiden pada saat itu dengan Perpres tahun 17 nomor 17 ulang ya. Jadi BNN sendiri adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangi maraknya narkotika di Indonesia. Sedangkan di Malang ini tepatnya kita berada di Pakesaji, kantornya berada di Pakesaji. Mungkin sekilas itu aja. Sedangkan untuk perlu saya jelaskan tugasnya? Ya, sebelum kita ke tugas Pak, ini kan saya juga termasuk Gen Z Pak ya, karena kelahiran 2001, Gen Z yang sudah jadi guru sekarang ini. Dan Galih ini juga siswa saya juga Gen Z. Pasti juga bingung apa sih perbedaan narkoba dan narkotika Pak. Nah, itu kan sebelum kita tanya ke tugas BNN, kita bahas itu dulu mungkin Pak. Sama saja narkotika. Narkotika itu adalah, narkoba itu kan narkotika dan obat-obatan termasuk zat adiktif lainnya. Jadi sama, narkotika sama narkoba itu sama saja. Sama berarti ya, secara itu hanya penamaan saja berarti ya. Oke. Kemudian Pak, kita sebagai Gen Z, saya Gen Z, Galih juga Gen Z, juga belum tahu apa sih tujuan dari adanya BNN itu Pak. Ya, ini berarti sudah memasuki ke fungsi dan tugasnya tadi ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini, di BNN itu adalah 3 bidang. Yang pertama adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang kita lakukan pada saat ini. Yang sosialisasi P4GN yang tadi dilaksanakan tadi. Nah, terkait dengan itu, yang kedua adalah bidang rehabilitasi. Apa itu bidang rehabilitasi? Bidang rehabilitasi adalah suatu bidang yang membidangi untuk para pengguna narkotika yang sudah istilahnya kalau dibilang ada yang voluntary, ada yang kompulsori. Kompulsori itu karena ditangkap oleh para penegak hukum dan memerlukan proses untuk rehabilitasi. Ada yang memang secara pribadi, saya ini pengguna narkoba, saya ingin sembuh. Dia gitu ya. Ada voluntary, ada kompulsori. Jadi kompulsori ya. Kita kan biasanya agak takut ya kalau agak gimana ya? Agak serem ngeri gitu Pak dengan BNN itu ya. Terus yang ketiga adalah bidang pemberantasan. Harapan saya jangan sampailah kita terpapar dengan narkoba kalau sudah tertangkap aparat penegak hukum, baik itu dari BNN maupun dari kepolisian, karena proses hukum lanjut akan merusak karir kita semua atau karir kalian yang itu bidang-bidang yang kita tangani. Jadi ada 3 bidang ya Pak. Yang pertama tadi ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah bidang rehabilitasi. Yang ketiga adalah bidang pemberantasan. Jadi sangat terstruktur ya Pak untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia ini. Terus Pak, untuk pengguna atau pengedar itu kan
yang direhabilitasi itu yang mana dulu Pak? Pengedar itu biasanya juga pengguna juga. Nah, ini perlu saya jelaskan Ya, ya. ataukah tupoksinya berbeda dengan kepolisian atau bagaimana? Sebenarnya sama saja kita dengan tugas kepolisian. Kalau polisian domainnya pemberantasan saja karena dia tidak membidangi rehabilitasi maupun pencegahan kan. Ya. Mereka hanya domainnya pemberantasan. Kalau kita ada 3 bidang yang kita kerjakan. Sedangkan tadi yang ditanyakan apa itu terkait dengan Terkait ketika misalkan ada orang yang pengguna Pak, itu Ah, terlebih itu. dahulu ke kepolisian atau langsung ke BNN Pak? Jadi berdasarkan Undang-Undang 35, sebenarnya kalau yang bisa dilakukan rehabilitasi pengguna itu bisa dilakukan rehabilitasi Iya. dengan catatan ada catatan tertentu. Misalnya dia baru coba pakai, terus kecanduannya masih tahap ringan, itu bisa dilakukan rehabilitasi. Tapi kalau dia sudah kategori berat dan dia terlibat dalam suatu jaringan, misalnya dia seorang kurir, seorang bandar, itu tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Jadi dia harus proses hukum lanjut di kejaksaan, melalui sidang pengadilan, nanti baru rehabilitasinya di lapas. Tapi kalau pengguna awal yang dia ikut-ikutan, hanya ditemukan hasil urin positif, tapi tidak ada barang bukti yang ditemukan, baru sekali pakai, dan bukan residivis, dengan catatan bukan residivis ya, itu bisa dilakukan rehabilitasi. Residivis itu apa? Ada yang tahu? Nah, ini perlu saya jelaskan sekalian ya. Jadi residivis itu adalah orang yang melakukan pelanggaran yang sama. Nah, jadi misalnya Mas Galih ya, dia menggunakan sabu pada saat ini, tangkap polisi karena dia cukup urin positif, terus barang buktinya sedikit di bawah 1 gram, direhabilitasi. Nanti tahun depan ketangkap lagi, dia sudah tidak bisa dilakukan rehabilitasi lagi karena dia melakukan pelanggaran yang sama, karena kemarin dia melakukan lebih dari 1 kali itu lebih sudah dari bisa satu rehabilitasi. dan pelanggaran. Berarti melakukan rehabilitasinya di lapas berarti Pak, harus melalui proses Kalau persidangan dulu. lanjut ya harus di lapas, nanti rehabilitasi putusan pengadilan dulu baru dilaksanakan di lapas. Jadi kan saya ini sebagai pelajar dan juga tadi sosialisasi kepada teman-teman saya yang pelajar juga Pak. Iya, betul. Nah, kira-kira itu relevansi tugas BNN kepada remaja atau pelajar itu gimana Pak? Jelas sangat relevan. Kita bicara kalau relevansinya narkoba dengan remaja. Para pengguna narkoba atau istilahnya kalau orang dibilang pangsa pasarnya narkoba itu di tataran anak-anak usia produktif. Anak-anak usia produktif usia berapa kan? Paling SMP kan 15 sampai dengan sekitar 54 tahun lah, anggap aja ya usia produktif. Itulah pangsa pasar yang ideal buat mereka. Justru malah pas usia produktif ya Pak? Iya, usia produktif. Rata-rata pengguna itu banyak faktor sih. Ada faktor keluarga karena broken home. Terus pelajar yang istilahnya kalau sekarang ada istilahnya nama bullying gitu kan. Pelariannya kenapa? Karena sering dibully, dia lari ke narkoba. Untuk itu saya juga mengharap SMA 1 Paga ini menjadi SMA bersinar atau SMA bersih dari narkoba. Itu tagline-nya BNN ya Pak? Tagline-nya BNN itu. Bersih dari narkoba. Jadi karena faktor dari lingkungannya juga ya Pak yang membuat. Iya, betul. Faktor terbesar itu untuk pengguna lingkungan Pak? Faktor terbesar kalau nggak lingkungan, keluarga. Biasanya kalau keluarga biasanya program home. Kalau lingkungan karena lingkungan mempengaruhi karena pergaulan itu tadi. Jadi kalau sekali kita bergaul dengan pemakai, kita akan susah keluar dari situ kecuali ada kemauan dari sendiri. Selama kita masih tinggal di kawasan tersebut, mungkin pengaruhnya akan tetap signifikan ya. Jadi memang harus selektif dalam dari pergaulan agar tidak terbawa yang negatif. Tapi bukan berarti pengguna narkoba itu harus dijauhi. Kalau perlu kita rangkul mereka, kita ajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi ini tidak relevan atau tidak sesuai Pak dengan harapan pemerintah kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 kan. Saya sebagai Gen Z Galih dan ini adalah
generasi yang diharapkan menjadi generasi emas menuju Indonesia emas 2045 jika itu terkontaminasi narkoba itu betul. berarti kan tidak sesuai dengan harapan pemerintah ya Pak. Iya. Dan Jadi nantinya Indonesia cemas ya, dan kalau Nah. tagline-nya Indonesia emas kita ganti Indonesia cemas kalau banyak angka atau individu-individu di usia produktif sudah menggunakan narkoba, bukan Indonesia emas lagi, menjadi Indonesia cemas lah ya. Harapan kita benar-benar nanti Indonesia menjadi Indonesia emas, bukan Iya. Indonesia yang Cemas ya, gitu. gitu. Iya betul. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa Presiden pernah mengeluarkan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan extraordinary crime. Extraordinary itu berarti sudah Jadi, paling tinggi Pak, ya, tingkatannya ya. kejahatan yang perlu memerlukan penanganan khusus karena merupakan kejahatan transnasional. Jadi tidak hanya di Indonesia, jaringan narkoba berada di luar negeri juga. Dan rata-rata mereka mengincar pangsa pasar di Indonesia. Oh iya. Saya juga pernah dengar dari TikTok dari Iya. platform gitu bahwasannya itu Indonesia itu malah jadi tempat jual beli narkoba dari berbagai negara, Pak. Apa benar itu, Pak? Ya memang itu makanya dari Presiden Pak Jokowi ini pernah mencanangkan bahwa penanganan narkoba harus serius karena melihat Indonesia dalam daerah yang memang pangsa pasarnya dari mereka. Tapi ke depan kita harus mungkin narkoba itu bukan kerjaan BNN saja, tapi kerjaannya kita semua. Bukan hanya kerjaannya polisi, tapi kerjaannya kita semua. Harapan saya, para siswi SMA Negeri 1 Paga ini mau berperan aktif terhadap pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba itu. Ya. Mungkin tidak usah muluk-muluk di lingkungan kita sendiri saja. Segera laporkan ke IPWL apabila ada kawan atau keluarganya yang sudah terpapar narkotika. IPWL itu apa Pak? Iya, Pak. Institusi pemerintah wajib lapor. Oh, Jadi seperti BNN, silahkan dibawa ke sana. IPWL itu apa cuma BNN apa ada yang lain juga gitu, Pak? Ada banyak IPWL di Indonesia seperti kepolisian juga IPWL, BNN juga IPWL. Jadi silakan menghubungi bidang masing-masing. Dan lebih baik dengan kesadaran sendiri untuk kita sembuh daripada nanti tertangkap aparat penegak hukum, karena itu prosesnya akan panjang. Jadi prosesnya akan panjang. Tidak langsung serta-merta, oh saya bisa direhabilitasi, saya kan pengguna. Tidak seperti itu. Jadi melalui proses namanya asesmen. Nanti yang akan dilaksanakan di BNN. Jadi memang harus tumbuh dari keinginan diri sendiri ya, Pak? Iya, betul. Ini Pak, saya tidak tahu berapa indeks atau persentase pengguna narkoba di Kabupaten Malang. Seberapa besar sih Pak tingkat persentase pengguna narkoba di? Kalau di Malang ini rata-rata pengguna, jadi banyak pengguna di Kabupaten Malang. Sedangkan di Jawa Timur sendiri ya, Persentasenya berapa Pak? kalau persentasenya, Berapa persen? kalau prevalensinya sih 1,73%. Oh, sebenarnya nggak terlalu besar ya Pak? Iya. Tapi bisa dibayangkan kalau prevalensinya segitu berarti dari 10.000 orang 173% kan? Iya. Nah, itu keseluruhan. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri kita provinsi ya, bicara provinsi, karena provinsi ini provinsi kan. Jadi Jawa Timur ini menduduki peringkat kedua ya, Peringkat kedua pengguna narkoba paling tinggi setelah Sumatera Utara. Itu yang perlu kerja ekstra keras. Sedangkan Malang beradanya di Jawa Timur walaupun tidak mutlak semuanya di Malang. Tapi harapan ke depan karena tahun 2002 ke 2003 itu kita mengalami penurunan, harapan kita nanti 2003 2004 kita juga akhir tahun ini prevalensinya menurun juga. Semoga itu menurun ya Pak. Gini Pak, saya tuh juga pernah menemui teman. Saya tidak tahu apakah dia pengguna atau tidak, ataukah memang bawaan. Saya tuh pernah cuma dipegang saja itu dia kagetnya luar biasa. Apakah itu juga salah satu mungkin indikasi gitu Pak?
Kalau bisa Dulu tapi Pak, waktu SMA dulu. kalau memang kagetan itu bisa juga karena latah juga, karena ada latah juga. Iya. Tapi memang ada ciri-ciri tertentu sih, misalnya pupil mengecil, Iya. terus apa penurunan berat badan Iya. secara Drastis gitu Pak ya. drastis, terus tatapan mata kosong itu memang ciri-ciri. Tapi bukan berarti tatapan itu nanti sudah gawan bayi ini tatapan Kosong. mata gitu dikira menggunakan narkoba. Jadi memang banyak ciri-ciri. Tapi yang kalau orang sudah sako memang beda karena mereka sudah halusinasi melihat sesuatu dia takut. Nah itu sudah yang parah. Tapi kalau hanya dipanggil kaget itu bisa juga karena latah, bukan berarti dia pengguna narkoba. Jenis apa saja sih Pak yang mungkin marak dan di Kabupaten Malang ini khususnya yang mungkin Bapak temui selama menjadi kepala BNN Kabupaten Malang? Nah ini yang kalau yang saya alami selama saya menjabat di sini rata-rata pertama adalah metafetamin sama amfetamin yang terkandung dalam sabu. Jadi penggunaan cukup tinggi di daerah sini. Terus ganja. Kenapa kok ganja tinggi? Karena banyak sekali istilahnya petani ganja ya yang petani ganja di Indonesia ini khususnya di daerah Sumatera. Aceh ya Pak? Saya dengar itu Aceh katanya. Aceh tinggi. Gajah terbaik katanya Pak. Karena barang itu kan produk dalam negeri sedangkan sabu itu kan impor dari luar. Walaupun di Indonesia kemarin juga perlu diketahui semua bahwa kemarin juga ada penangkapan jaringan narkoba besar, produksi narkoba terbesar ekstasi yang di Klojen Malang itu. Di Klojen Pak. Di Klojen Malang. Dekat dengan kita. Nah, itu memang sudah berproduksi tapi baru awal produksi dan sudah diamankan oleh kawan-kawan kita dari polisi dan kepolisian. Harapan saya ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Dan kalau bisa kita pangkas pengguna narkoba di tataran menengah ke bawah. Itu termasuk tujuan diadakan sosialisasi. Itu yang tujuan kita ke sini. Sosialisasi tadi namanya P4GN ya Pak. Apa itu P4GN Pak? Tadi udah dijelaskan P4G itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Itu disosialisasikan ke sekolah-sekolah ya Pak. Kita tatarannya tidak hanya sekolah. Kemarin kita juga laksanakan tes urin di Ekamas Fortuna, di perusahaan. Di perusahaan itu juga. Bisa di desa-desa gitu ya Bisa, Pak? aparatur desa kemarin kita laksanakan di Sepanjang, kita laksanakan di Landung Sari. Memang itu salah satu bentuk sosialisasi perang terhadap narkoba. Sosialisasi kita perang terhadap narkoba. Dan ini saya juga mengapresiasi kepada adik-adik SMA 1 Pakak ini membuat podcast semacam ini. Ini juga salah satu wujud nyata dari adik untuk memerangi narkoba. Agar bisa diakses oleh halayak umum ya Pak? Betul. Karena sekarang lagi booming banget Pak media sosial ini ya. Jadi kita memanfaatkan kebetulan ada Bapak dari BNN ini sangat luar biasa sekali bisa mengedukasi pemirsa Warta Cakasana Pak, nama podcast kami. Pertanyaan mungkin terakhir dari saya, nanti mungkin kali kalau mau menambahkan boleh. Harapan untuk remaja terhadap agar tidak menggunakan penyalahgunaan narkoba Pak, harapan Bapak itu Pak? Ya. Atau mungkin lebih skup kecilnya ke SMA Negeri 1 Pakak? Ya, saya berpesan kepada adik-adik SMA Negeri 1 Pakak, istilah masa muda kalian dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang positif apa? Ya, ekstrakurikuler yang sudah disiapkan sekolah. Pilihlah pergaulan-pergaulan yang sehat. Ya, di lingkungan termasuk. Kalau memang ada kawan kita yang berbuat buruk atau kurang menyimpang dari pakem, ya kita ajak ke hal-hal yang positif. Kalau nggak bisa ya sudah, yang penting diri kita sendiri kuatkan iman, terus jaga hidup sehat, jauhi narkoba. Jauhi narkoba itu yang penting Pak. Jangan sampai kita generasi muda ini terkontaminasi, terpapar atau bahkan menggunakan yang namanya narkoba dan itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita semua gitu ya Pak.
Kan ada yang mau disampaikan? Sudah tidak. Yang jelas katakan tidak pada narkoba. Ini kita salam lagi Pak ya sebelum Oke, kita akhiri. betul. Gimana tadi? Salam sehat tanpa narkoba. Oh gitu ya. Oke, ulangi. kita ulangi. Oke. Salam sehat. Oh, kita ulangi. Yang bareng-bareng Pak ya. Oke. Oke. 1 2 3. Salam sehat tanpa narkoba. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Kita sudah sampai di penghujung Ya. acara ya kali. Sudah sampai di penghujung Sangat luar acara. biasa sekali materi yang atau pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendratmo dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang. Semoga kita semua, bukan hanya generasi muda tapi seluruh masyarakat Indonesia, lebih khususnya kepada masyarakat Kabupaten Malang, bisa menghindari yang namanya narkotika. Sebagai generasi muda, kita juga harus memerangi narkotika agar menjaga masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Saatnya kita tutup kali. Oke. Sebelumnya kami minta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Warta Cakasana berikutnya. Alhamdulillah selesai.